Class, how are you? Can you hear my voice clearly? All right, then. Fine too. Thank you very much. Yeah, everybody. I'm so sorry that for a long time we do not conduct a GMeet because of several reasons that uh, are available around me here. But fortunately, we can meet today. I hope it will not be distracted by anything. But if there is a delay later, I'm so sorry that I should leave the meeting. But at least we have conducted the meeting here. My plan today is to review about your midterm test. Okay, before we go further, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so last week you have an assignment related to your midterm test. I'd like to share you the some of your work that probably is done very fastly and you have done your work very well. Wait, I'm still looking for your work. I'll show you one of the work from your friend Mbak Anissa Ulfauzia Zamroni. If you remember, our task is to talk about the place you have ever visited. And Mbak Anissa here there has stated one place to go, that is Bali Island. Okay, in terms of your writing here, I think it has been good. It has been appropriate with what I expect actually. Ada 3 paragraf di sana. Dan jika Anda melihat instruksi, nah yang terpenting, poin yang harus dipenuhi di sini adalah one paragraph, one main idea. Jadi kita belajar mengungkapkan atau menuliskan sesuatu itu dengan mengandung topik sentence atau main idea. Jadi usahakan satu paragraf mengandung satu main idea atau ide pokok saja atau satu topik saja. Bali adalah satu topik yang besar sehingga kita harus memecahnya menjadi beberapa subtopik. Anda mau bercerita tentang Bali, maka ada hal-hal yang lebih spesifik. Ya, misalnya yang di paragraf pertama Anda bisa ceritakan dulu general situation. Lokasinya di mana, kemudian apa atau bagaimana suasana di sana. Ya, ini sudah bagus, sudah on the right track ya punyanya Mbak Anissa ini. Kemudian yang kedua, di sini diceritakan tentang apa ini? Mari kita lihat sekilas ya. So I go to Bali when I was in the middle school trip. Oke. Ini diceritakan bahwa ini adalah sebuah aktivitas dari sekolah ya, school trip. Dan kemudian pergi kemana saja ya, we go to several beaches, apa aja aktivitas yang dilakukan dan
Yang terakhir ditutup dengan apa ini? Coba kita lihat. The best place dengan opini. Ya, boleh seperti itu ya. Strukturnya sudah bagus. Sudah sesuai dengan instruksi kemarin. Mengandung satu gagasan pokok di dalam satu paragraf. Hanya saja ini yang perlu diperbaiki Mbak Anissa, mungkin terkait dengan formatnya ya, mungkin karena terburu-buru ya. Layout itu juga penting dalam menulis ya teman-teman. Jadi kalau bisa ini dibuat justified ya, atau rata kanan kiri. Kalau saya enable anything dulu, dibuat rata kanan kiri ya. Oh sorry, sedang ada sedikit masalah. Sehingga menjadi semakin sempurna. Kemudian untuk contraction ya, ingat kita belajar untuk mengarah ke academic writing. Jadi mungkin masih sering belum terbiasa, itu silakan dibiasakan ya, dihindari. Kemudian di sini saya masih melihat contraction yang digunakan. Pada dasarnya kalau seperti transition and conjunction and di awal kalimat itu untuk jenis writing selain academic writing boleh saja ya. Menulis di misalnya majalah atau di artikel-artikel yang non ilmiah itu boleh teman-teman menggunakan and di awal kalimat. Tapi kalau teman-teman sudah masuk ke academic writing seperti penulisan esai akademik ya, kemudian jurnal, artikel jurnal maksud saya, atau skripsi pada akhirnya nanti, teman-teman untuk kalimat itu tidak boleh diawali dengan and atau conjunction and seperti ini ya. Jadi untuk lebih membiasakan, ya, ini tidak salah, ya tidak salah. Tapi untuk membiasakan nanti di next writing atau next task or next assignment, silakan teman-teman hindari dulu ya untuk menggunakan and di awal kalimat. Ya, and I'm very happy that I can go to Bali. Nah, Anda bisa buang n-nya. Apakah masih make sense jika kita gabungkan dengan kalimat sebelumnya? Many local and foreign people want to visit the island of Bali. I'm very happy that I can go to Bali. Jadi tidak akan menghilangkan maknanya juga seandainya kata N ini dibuang. Dan bagi native speaker, ya native speaker of English, ini tetap appropriate jika kita buang N-nya. Gitu hanya kadang kalau kita di penulisan yang non ilmiah seperti di surat kabar ataupun di majalah itu penambahan N ini berfungsi agar bahasa kita tidak kaku. Nah, jadi menulis pun memiliki rule yang berbeda-beda tergantung pada jenis tulisannya. Kalau tulisan yang lebih ke formal, akademik, kata N di sini kita bisa omit atau hilangkan. Tapi kalau sudah ke penulisan yang non-akademik, Anda bisa saja meletakkan N di awal kalimat. Atau tidak mengakhiri satu kalimat dengan tanda titik pun boleh. Tapi diakhiri dengan tanda koma gitu ya. Jadi untuk penulisan sebuah composition itu tergantung pada formalitas atau jenis tulisan itu sendiri. Makanya di sini saya tidak salahkan Anda ketika meletakkan N di depan karena kalau dari topiknya ya, kalimat ini teks ini bisa masuk ke teks non-akademik. Anda bercerita ya.
Tapi kalau nanti sudah masuk ke esai yang akan kita laksanakan di pertemuan ke-8 dan seterusnya, ya hari ini saya anggap pertemuan 8 teman-teman, tapi nanti untuk secara formalnya di lesson plan saya tulis hari ini sudah menginjak ke esai sebenarnya, tapi karena kita agak sedikit terlambat, mohon maaf juga atas karena sedikit trouble di saya, sehingga kita baru masuk ke hari ini masih mereview tentang mid semester kita. Jadi untuk penulisan esai nanti baru akan masuk di pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, untuk perbedaan penulisan ilmiah, akademik, dan non-akademik itu tadi. Ada contraction, itu kalau di non-akademik itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke area akademik seperti esai, artikel jurnal, skripsi, kita harus hindari itu. Itu poin atau kuncinya ya. Oke, ini Mbak Anissa sudah bagus secara umum ya. Setidaknya garis besar yang saya harapkan sudah dipenuhi, yaitu one paragraph, one main idea di tulisan teman-teman yang ya sama-sama. Ya, share screen-nya hilang. Oke. Hitam. Oke. Oh iya, saya coba perbaiki dulu. Jadi tadi ketika saya bercerita tentang tugas dari Mbak Anissa nggak kelihatan gitu ya? Cuma kelihatan apa? Kelihatan sebentar di awal. Oke, nggak apa-apa nanti Anda saya beri apa namanya link Google Drive kalau pengen melihat tugas dari teman-teman. Sekarang kalau yang sekarang share screen saya kelihatan tidak? Bentar ya, masih proses. Sudah terlihat? Iya, punya siapa itu yang muncul? Oke, very good. Judulnya Kaliurang ya. Anda bisa memberi judul yang lebih menarik ya, teman-teman. Misalnya dalam satu kelas ini kan bisa jadi ada lebih dari satu orang yang pergi ke Kaliurang, dan kalau diberi judul yang sama Kaliurang kan ya it's not really interesting. To interest the reader, you can make an interesting title. Ya, boleh teman-teman kreasikan sendiri ya. Yang jelas kalau title itu bentuknya frasa, noun phrase ya, bukan kalimat ya. Misalnya Anda beri judul Kaliurang is the best place. That's not a good title actually, because a title is not in the form of a sentence atau prinsipnya. Kaliurang is the best place gitu, bukan sebuah title yang bagus. Title yang bagus salah satu prinsipnya adalah dia berupa noun atau noun phrase. Kaliurang, the heaven in the earth misalnya ya. Jadi boleh Anda gunakan titik dua, misalnya Kaliurang titik dua di the heaven in the world misalnya, atau yang lainnya. Nah, jadi orang akan menarik, wah, Kaliurang kenapa kok dikatakan surga sih? Nah, surga di dunia gitu. Atau Kaliurang the secret of beautiful place misalnya. Ya, jadi Anda akan the reader akan tertarik untuk membacanya. Apa sih rahasianya? Kenapa kok Kaliurang menjadi tempat yang indah? Itu apa sih keunikannya di sana? Misalnya, walaupun kita semua mungkin yang di sini sudah banyak yang tahu tentang Kaliurang itu seperti apa, tapi kalau ada kata-kata unik yang ada di sana, nah mungkin itu akan memicu pembaca untuk
membacanya. Itulah fungsinya.